Oke, shalom. Selamat siang anak-anak. Nah, saatnya kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Nah, temanya hari ini bacalah dan temukanlah. Nah, anak-anak bisa membuka di dalam Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul 8 ayat 20 sampai 40 dan 2 Timotius 3 ayat 4 sampai 17. Nah, anak-anak, kita sebagai orang Kristen memiliki kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Nah, Alkitab adalah buku yang istimewa yang merupakan kitab suci bagi orang Kristen. Nah, kenapa Alkitab itu sangat istimewa? Apakah karena Alkitab itu istimewa, maka kita harus menyimpan di tempat yang khusus, atau kita simpan dia di rak rapi-rapi, atau kita simpan dia di lemari supaya jangan kotor? Apakah seperti itu? Kita mengatakan bahwa Alkitab adalah istimewa, tidak boleh disentuh, tidak boleh dikotori. Apakah seperti itu saking istimewanya? Atau karena Alkitab itu istimewa dan kalau kita pegang juga berhati-hati. Apakah seperti itu? Nah, anak-anak, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah nafas Tuhan yang perlu dibaca, yang perlu lakukan, mengerti ajarannya. Nah, di dalam Alkitab yang merupakan kitab suci bagi orang Kristen dan buku yang istimewa, karena Alkitab adalah nafas Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Alkitab menunjukkan kepada kita jalan untuk datang kepada Allah, yaitu hanya melalui Yesus Kristus, membantu kita mengetahui cara hidup yang benar di hadapan Tuhan dan menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 di sana juga mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di dalam Alkitab tadi kan menunjukkan jalan untuk datang kepada Allah. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dan juga kita tahu cara hidup yang benar seperti apa. Ingat, Alkitab adalah firman Tuhan. Atau Alkitab adalah nafas Tuhan. Nah, anak-anak juga mungkin di rumah banyak Alkitab. 1, 2, 3, dan berbagai versi. Anak-anak, banyak yang Alkitab yang kita miliki bukan berarti kita sudah menguasai semua isi Alkitab. Tapi banyak atau sedikitnya Alkitab yang kita miliki, yang terutama adalah membaca Alkitab. Kita boleh memiliki banyak versi Alkitab, kita boleh memiliki banyak Alkitab, tetapi intinya kita membaca Alkitab, kita mengerti apa yang ada di dalam Alkitab. Tadi sudah katakan Alkitab adalah firman Tuhan yang menunjukkan jalan yang benar, yang menunjukkan jalan hidup yang benar. Jadi kita memiliki Alkitab, kita juga rajin membaca Alkitab dan juga melakukannya. Tidak saja hanya sekedar membaca, tetapi juga kita harus melakukannya. Baca dan temukan. Nah, di dalam sini juga kita belajar
dari kedua tokoh yang rajin membaca Alkitab, rajin mempelajari Alkitab. Nah, salah satunya yaitu Sida-Sida dari Ethiopia, dia sebagai pejabat, dan Timotius yang masih sangat muda. Nah, bagaimana kerinduan dari Sida-Sida di Ethiopia? Anak-anak bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Nah, Sida-Sida ini melakukan perjalanan jauh dari Yerusalem. Ya, dari Yerusalem. Nah, di dalam perjalanannya dia membaca kitab Yesaya. Ia membaca kitab namun tidak memahami apa yang dia baca. Dia tetap terus membaca tetapi dia tidak pahami apa yang dia baca. Nah, di situ ada Filipus bercakap-cakap dengan Sida-Sida Ethiopia ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, Filipus menjelaskan yang tidak dipahami oleh Sida-Sida tentang Nabi Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya, ya. Dia membaca itu, Sida-Sida tidak mengerti, tetapi Roh Kudus menolong Filipus menjelaskan itu kepada Sida-Sida sehingga Sida-Sida mengerti, ya. Sehingga Sida-Sida mengerti apa yang ada di dalam Nabi Yesaya. Dan Sida-Sida ini menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dan ketika dalam perjalanan mereka menemukan air dan meminta Filipus untuk membaptisnya. Nah, di sini Sida-Sida menemukan apa yang dibaca, atau yang dibaca menemukan maknanya. Yang dibaca, ya, menemukan makna dari teks yang ia baca. Nah, apa yang kita dapatkan dari kisah Sida-Sida ini? Nah, Sida-Sida ini memiliki hati yang rindu mencari Tuhan. Dalam perjalanan jauh dia membaca firman Tuhan, walaupun dia tidak pahami, tetapi dia terus membaca dan mencari Tuhan. Dan dia menemukan Filipus sehingga dia mendapatkan penjelasan firman yang dia baca. Ya, menjelaskan apa yang dia tidak mengerti. Dia memiliki kerinduan yang sangat besar sehingga datang ke Yerusalem untuk datang menyegarkan imannya, mendengarkan penjelasan dari Filipus. Dan yang kedua, Sida-Sida ini tekun membaca firman Tuhan. Dapat kita baca dalam ayat 12, ya, ayat 28. Dia membaca, meskipun dia sebagai seorang pejabat yang besar, tetapi dia memiliki waktu, menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak, kita harus meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Yang ketiga, rendah hati. Nah, dia tidak malu mengakui jika ia tidak mengerti. Kita tahu, ya, dia memiliki kerendahan hati. Dia sebagai pejabat tetapi memiliki kerendahan hati mengakui. Dia tidak malu kalau dia tidak mengerti. Sama juga kita, ya, sebagai anak-anak, kalau memang kita tidak mengerti, kita mengakui, kita boleh bertanya. Nah, itu yang kita dapatkan dari Sida-Sida dari Ethiopia. Memiliki hati yang rindu mencari Tuhan, tekun membaca firman Tuhan, dan memiliki kerinduan, memiliki kerendahan hati. Nah, selanjutnya kita juga belajar dari Timotius. Nah, Timotius ini dibesarkan oleh neneknya dan ibunya. Neneknya bernama Lois dan ibunya bernama
Eunike. Dari kecil ia dibimbing dengan firman Tuhan. Akhirnya Timotius juga rajin membaca Alkitab. Timotius juga bertumbuh menjadi pemuda yang baik dan saleh. Walaupun ia masih muda, ia rajin membaca dan mempelajari Alkitab. Nah, walaupun dia masih muda, dia juga dipercayakan satu tugas tanggung jawab, yaitu mengajar jemaat. Nah, Timotius mengajar jemaat agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia dari kecil diajarin firman Tuhan, dia juga menerapkan cara hidup yang benar. Dan itu juga diajarkan kepada jemaat-jemaatnya. Sehingga di dalam Timotius 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, di sana juga Paulus menyebutkan manfaat kita membaca firman Tuhan. Nah, yang pertama yaitu mengajar. Bermanfaat untuk mengajar, karena firman Tuhan mengajarkan berbagai hal yang menuntun kita kepada kebenaran. Ya, contohnya dalam firman Tuhan, kalau kita mengajarkan kasih, kita harus menerapkan kasih. Kita mengasihi orang lain. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh berkata kasar kepada orang lain. Firman Tuhan mengajarkan hal yang benar dan hal-hal yang baik. Nah, yang kedua, firman Tuhan juga bermanfaat, atau manfaat Alkitab juga menyatakan kesalahan. Nah, firman Tuhan menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehari-hari. Contohnya, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mencuri dan berbohong adalah tindakan yang salah di hadapan Tuhan dan sesama, ya. Itu berarti tidak boleh kita lakukan. Seperti itu, ya. Kita tidak boleh melakukan, itu hal yang salah, tidak benar. Nah, yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Artinya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Kalau mencuri itu tidak benar, kita harus berubah. Kita tidak boleh mencuri lagi. Kalau iri hati dan dengki itu tidak benar, jadi kita tidak boleh iri hati dan dengki. Firman Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa iri hati adalah tidak baik. Jadi, kalau iri hati selalu berdampak buruk. Jadi kita harus memiliki hati yang baik. Tidak boleh iri hati, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita atau apa yang kita miliki. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, 4 hal itu manfaat dari firman Tuhan yang tertulis, ya, atau manfaat dari Alkitab. Mengajar, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Alkitab ini tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya. Alkitab ini diilhamkan oleh Allah, dan Roh Kuduslah yang menginspirasi atau menuntun para penulis Alkitab, ya, sehingga mampu menulis Alkitab. Seperti itu, ya, para penulis. Roh Kuduslah yang menginspirasi, menuntun, menerangkan, menjelaskan, sehingga mereka bisa menulis Alkitab itu, firman Tuhan. Seperti itu, ya. Karena Alkitab adalah firman Allah sendiri.
Alkitab memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Karena dengan membaca Alkitab kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Nah, kita juga dengan membaca Alkitab kita juga mengenal Allah pencipta kita. Kita juga tahu Yesus mati untuk siapa, Yesus bangkit untuk siapa. Kita tahu Yesus mati karena dosa-dosa kita ya, dan Yesus bangkit, dia menang atas maut. Kita dapat tahu dari mana? Di dalam Alkitab. Dan membaca Alkitab juga kita belajar bagaimana hidup dalam kebenaran. Dengan membaca Alkitab kita dapat mengenal Allah dengan baik, dan juga rohani kita bertumbuh, iman kita bertumbuh dengan membaca Alkitab. Nah, anak-anak, kita juga harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Pagi hari kita meluangkan waktu membaca Alkitab, atau malam hari. Yang penting kita harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Firman-Mu ada itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Karena firman Tuhan yang menuntun kita dalam jalan yang benar. Nah, anak-anak, itu firman Tuhan yang kita baca hari ini, atau ini materi yang kita pelajari hari ini tentang baca dan temukan. Seperti Sida-Sida tadi ya, dia baca walaupun dia tidak pahami, tetapi Roh Kudus memimpin Filipus menjelaskan itu sehingga dia temukan apa maksud dari firman Tuhan yang dia baca. Sama juga dengan kita ya anak-anak, kita membaca firman Tuhan dan meminta Roh Kudus menerapkan, membuat kita mengerti, memahami firman Tuhan yang kita baca. Jadi mulai hari ini kita meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini yang Miss jelaskan tentang materi dibaca dan ditemukan, atau baca dan ditemukan. Nah, yang menjadi tugas anak-anak, lihat di halaman 33 di LKS ya. Kerjakan Romawi 1 dan 2. Kerjakan Romawi 1 dan 2 di LKS halaman 33 dan 34. Terima kasih, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.